Bereaksilah benar ketika disalah mengerti. Orang yang pernah ngalamin disalah mengerti pasti tahu gimana rasanya sakit, pasti tahu gimana rasanya nggak enak, jadi kepikiran, jadi nggak tenang ketika maksud baik kita, maksud hati kita, perbuatan baik kita, ucapan kita disalah mengerti orang, lalu disebarin ke orang lain sehingga orang-orang di sekeliling kita pun ikutan jadi salah mengerti dengan kita. Bahkan orang yang belum kenal kita pun bisa jadi juga salah mengerti dengan kita. Saya sendiri pernah ngalamin hal ini, atau mungkin dari teman-teman ada yang pernah mengalami hal yang sama. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu merasa tertuduh, dan tidak perlu juga untuk mencari pembenaran jika kita sedang disalah mengerti orang lain. Kenyataannya, sebelum kita mengalami momen-momen disalah mengerti orang, ingatlah bahwa Tuhan Yesus sendiri sudah terlebih dahulu disalah mengerti sebelum kita sekarang ini. Bahkan difitnah karena hal baik yang dia lakukan, karena pekerjaan mulia yang dia lakukan, yaitu menyelamatkan orang dari penderitaan, menyembuhkan orang dari sakit. Markus 30 ayat 20-21 ini tuh tentang Yesus dan Beelzebul. Ayat 20 berkata, kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya, ayat 21, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ia tidak waras lagi. Keluarganya sendiri yang bilang Yesus nggak waras. Keluarganya, ibunya, saudara-saudaranya sendiri yang tinggal serumah dengan dia, tumbuh besar sama-sama Tuhan Yesus, yang tahu siapa Tuhan Yesus sebagai saudara mereka. Tentu mereka tahu kalau Tuhan Yesus tuh orangnya seperti apa, kalau Tuhan Yesus tuh seorang yang bertanggung jawab. Sebagai anak yang pertama, dia berperan sebagai tulang punggung keluarga, bekerja sebagai tukang kayu untuk menghidupi mereka semua, untuk menghidupi keluarganya. Tapi ketika mereka bilang Tuhan Yesus nggak waras, gila, Tuhan Yesus nggak balas mereka tuh. Tuhan Yesus nggak marahin saudara-saudaranya ataupun jadi emosi karena perkataan mereka itu. Dan di saat yang bersamaan ada ahli-ahli Taurat juga yang jauh-jauh datang dari Yerusalem, ingin melihat Tuhan Yesus secara langsung, ingin menyaksikan Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit pada saat itu. Ayat 22 berkata, dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Beelzebul itu siapa? Dalam kamus Alkitab, Beelzebul ialah nama iblis sebagai kepala roh-roh jahat dan setan-setan. Wah, bayangkan Tuhan Yesus dibilangin kerasukan iblis, disamakan dengan roh jahat, disamakan dengan setan. Coba kalau kita bayangkan ada orang yang mengatai kita jahat, kita kerasukan setan, kelakuan iblis, padahal kita tuh baik-baik hidup, niat kita baik sama orang, kita mengasihi orang, terus kita karena kita disalah mengerti, lalu orang bilang kita iblis dan kita pun difitnah. Kayaknya gak ada orang yang gak akan sedih menghadapi situasi yang seperti ini. Pasti rasanya gak damai, pasti rasanya gak tenang, pasti sakit rasanya. Mungkin kita akan bilang dalam hati atau ketika kita lagi sendirian, tega banget ya kamu, tega banget kalian, gak bertanya-tanya apa dulu ke aku, langsung main menuduh, memfitnah. Mungkin itu yang akan terlontar. Atau kita jadi emosi, kita jadi marah karena kita nggak terima orang kita niatnya baik tapi disalah mengerti. Kita pasti akan bereaksi, kita pasti akan sibuk cari pembenaran. Tapi saat ini kita mau belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan sendiri udah pernah merasakan sakitnya disalah mengerti, sakitnya difitnah, tapi Tuhan gak balas mereka. Padahal dia adalah Tuhan, dia punya kuasa. Bisa aja Tuhan Yesus menuntut ahli-ahli Taurat karena dia sudah dipermalukan, karena dia sudah difitnah, nama baiknya jadi tercoreng. Tapi Tuhan gak melakukan itu semua. Tuhan gak bereaksi seperti itu. Tuhan Yesus justru mau mengajarkan kita untuk bereaksi dengan benar ketika kita ada di posisi salah dimengerti. Ayat 23b berkata, Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan.
Wow, Tuhan Yesus nggak marah, Tuhan nggak menuntut apa-apa, dia nggak emosi. Dia panggil mereka, mungkin kayak bilang, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Tuhan memanggil mereka dengan kesabaran, marilah, aku mau memberi pengertian kepada kamu, aku mau mengajar kamu. Tuhan panggil mereka, dan setelah mereka berkumpul, Tuhan berbicara pada mereka dalam perumpamaan, artinya Tuhan mau memberi pengertian kepada mereka. Tuhan gak mempersalahkan mereka karena Tuhan tahu dari sebagian mereka belum memahami kemahakuasaan Tuhan. Makanya Tuhan mau mengajarkan kebenaran kepada mereka supaya mereka paham. Dan pada zaman itu Tuhan Yesus kebanyakan mengajar orang-orang dalam bentuk perumpamaan supaya lebih mudah dimengerti. Di ayat 23-30 Tuhan Yesus memberikan perumpamaan pengertian dengan sangat jelas bahwa pekerjaannya bukanlah pekerjaan iblis tapi pekerjaan Roh Kudus. Teman-teman bisa baca sendiri nanti untuk lebih detailnya di Markus 3 ayat 20-30. Tuhan memanggil mereka, Tuhan mengajarkan kepada mereka dan memberi pengertian bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah jahat, apa yang mereka lakukan itu adalah dosa, karena mereka bilang Tuhan Yesus tuh kerasukan roh jahat. Padahal yang Tuhan Yesus lakukan itu menyembuhkan orang-orang itu adalah pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan dia sendiri, pekerjaan Tuhan. Makanya Tuhan mau menyatakan kebenaran, mengoreksi pikiran mereka yang keliru, yang sudah salah mengerti, baik terhadap ahli Taurat maupun terhadap saudara-saudaranya sendiri, dengan tujuan supaya mereka dapat mengerti lalu bertobat dengan pikiran mereka yang keliru dan pikiran mereka yang jahat. Dan dalam perenungan ini kita belajar tentang pekerjaan Roh Kudus, dan kita juga belajar dari sikap Tuhan Yesus, dari cara dia menanggapi momen disalah mengerti, momen difitnah. Tuhan gak bereaksi marah ataupun bereaksi negatif lainnya. Tuhan gak membela diri dengan nada yang tinggi atau balik menyerang lawan bicaranya. Tuhan Yesus gak terprovokasi. Tuhan Yesus tidak mau membuang-buang tenaga untuk berdebat kusir, karena Tuhan tahu namanya juga disalah mengerti, namanya juga pemikiran keliru, pola pikir yang keliru. Berarti gak penting orang lain salah mengerti dengan kita, yang penting antara kita sama Tuhan itu udah benar, niat kita itu udah benar. Amin. Mungkin saat ini kita masih ada di momen-momen disalah mengerti, orang jadi menganggap kita yang enggak-enggak, orang jadi salah menilai kita. Ingat, Tuhan Yesus sendiri sudah terlebih dahulu disalah mengerti, Tuhan Yesus sendiri udah terlebih dahulu difitnah, sudah terlebih dahulu dihujat, dan kita nggak sendirian, teman-teman. Mari belajar dari teladan Tuhan Yesus yang bereaksi benar ketika disalah mengerti. Jangan terpancing emosi, jangan terprovokasi, apalagi sampai berdebat kusir yang tidak ada habisnya. Percuma buang-buang tenaga, buang-buang waktu. Kalau memang kita rasa perlu untuk mengklarifikasi sesuatu, lakukanlah dengan cara yang baik, dengan cara yang terhormat. Tapi nggak perlu kalau kita sampai melakukan yang namanya mencari pembenaran, atau kalau memang kita sudah tidak bisa untuk klarifikasi pun atau yang lainnya, datanglah pada Tuhan, serahkan pada Tuhan pergumulan kita. Suatu saat akan nyata bahwa kita tidak seperti yang dibayangkan orang, seperti yang dipikirkan orang. Kita tidak seperti apa yang difitnahkan terhadap kita, karena Tuhan sendiri yang akan turun tangan, Tuhan sendiri yang akan membela kita, anak-anaknya. Tuhan sendiri akan membuka kebenaran itu kalau kita benar di hadapannya. Amin. Di akhir renungan kita saat ini, aku mau bacaan buat kita semua satu artikel renungan Kristen yang sangat baik sekali dari renunganharian.net, yang juga relate dengan topik renungan kita pada saat ini. Judulnya Menjadi Orang Benar. Menjadi orang benar berarti bersedia melawan arus untuk Kristus, bertahan ketika disalah mengerti, dan tidak berusaha menyenangkan semua pihak. Akibatnya, seringkali kita tidak siap untuk dijauhi, dibenci, atau segudang respons negatif yang besar kemungkinan kita terima. Kenyataannya, kita lebih siap menerima Yesus yang dikagumi karena kebaikannya ketimbang Yesus yang dibenci karena kebenarannya. Namun, bukankah alasan sejati yang membuat kita
tegap berpijak di atas kebenaran adalah semata-mata karena kasih, bukankah untuk tujuan menyembuhkan? Dokter harus menyayat kulit dan menimbulkan luka dalam proses operasi bagi pasiennya. Namun, jangan salah sangka, ada orang yang mengira bersikap benar adalah tiket untuk seenaknya berbicara, menghakimi orang lain yang dianggapnya salah. Dalam kesombongan, ia seperti bebas menghukum orang lain, tetapi lupa dengan noda celah hidupnya sendiri. Ingatlah, orang yang biasa benar belum tentu selalu benar. Karena itu sepatutnya lah kerendahan hati dan mawas diri menjadi warna utama yang kita bawa dalam hidup setiap waktu. Kita pun masih dalam proses pembentukan Tuhan. Jangan kasar, tetapi sampaikanlah kebenaran dengan sikap hormat dan positif. Mari jadilah orang benar di hadapan Tuhan. Kita tidak sendirian. Mata Tuhan selalu mengawasi untuk setia menolong kita yang hidup dalam kebenarannya. Kalau mau menyenangkan orang, jadilah baik. Kalau mau menyenangkan Tuhan, jadilah benar.